Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga di bulan Ramadan ini selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat tentunya. Dan kali ini Ramadan Sehat bersama dengan Rumah Sakit Gria Husada Madiun akan berbincang seputar kiat berpuasa bagi penyandang diabetes agar tetap bugar selama menjalankan ibadah puasa. Nah pemirsa, tentunya ya semua umat muslim ini mendambakan bulan Ramadan ya, tentunya dengan ibadah puasa. Nah bagaimana dengan penyandang diabetes? Bagaimana kiat-kiatnya agar tetap bugar ini selama menjalankan ibadah puasa? Saya telah bersama dengan Dr. Evi Nurhamida, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Gria Husada Madiun. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik. Sehat dokter? Sehat. Semangat. Mudah-mudahan juga pemirsa di sana sehat semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, dokter. Kalau kita bicara mengenai seorang penyandang diabetes, begitu ya dokter. Ini tentunya banyak hal yang harus diperhatikan, betul? Ya, baik. Benar. Nah, apakah mereka ini boleh menjalankan ibadah puasa, dok? Pada umumnya penyandang diabetes itu boleh menjalankan puasa. Baik. Cuman ada beberapa kondisi yang kita tidak izinkan untuk puasa. Misalnya kalau gula darahnya sering rendah, drop ya, sering di bawah normal. Ya. Itu kita anjurkan untuk tidak berpuasa. Atau gula darahnya terlalu tinggi. Biasanya kalau gula darahnya di atas 300, kita anjurkan untuk tidak berpuasa. Karena apa? Karena pada saat puasa kan nggak ada asupan masuk ya, apalagi minum. Kita takutnya nanti dehidrasi. Karena pada kondisi dehidrasi di mana cairan ke tubuh kita itu berkurang, nanti gula akan semakin tinggi. Cuman masalahnya untuk yang gula di atas 300 sulit sekali untuk melarang mereka berpuasa. Oh gitu. Karena apalagi ini ibadah ya. Jadi iya, betul. Kalau memang pasien tetap menghendaki berbuka atau berpuasa, tetap kita izinkan. Mungkin ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Nah, beberapa hal yang harus diwaspadai ini kira-kira apa saja nih dok bagi mereka yang tetap ingin menjalankan ibadah puasa? Gitu. Ya, kita anjurkan saat buka puasa maupun saat sahur, pokok saat malam saat mereka diizinkan untuk makan, itu kita anjurkan untuk tetap minum air putih yang banyak. Kemudian karena kita tahu ya, selalu kita berpacu berpedoman pada sunnah Nabi bahwa berbukalah dengan yang manis. Betul. Nah, itu biasanya ya. Gimana ini kalau? Jadi kalau memang gulanya tinggi ya yang manis-manis itu dikurangi. Ya kita harus bijak untuk mengkonsumsi makanan di saat bulan puasa. Ya tidak salah memang ada hadis yang menganjurkan kita untuk berbuka dengan yang manis karena dari manis-manis itu kalorinya tetap cepat kita serap. Tapi kita harus tahu Nabi Muhammad orang sehat walafiat, nggak punya diabetes kan? Jadi jangan kalau diabetes sunnahnya makan manis harus manis, kita harus bijak. Oh baik, jadi bijak. Sebaiknya makanan seperti apa nih yang dikonsumsi oleh penyandang diabetes khususnya begitu? Saya kira untuk penyandang diabetes itu saat datang ke kita, konsultasi kita, sudah kita jelaskan makanan apa yang boleh dan makanan apa yang tidak boleh. Pada prinsipnya semua penyandang diabetes itu boleh makan apa saja, tapi ada ukurannya. Oh baik. Bukan ini nggak boleh, bukan enggak. Semua makanan asal tidak ada komplikasinya, boleh dimakan tapi ada ukurannya. Terutama makanan-makanan yang mengandung tepung-tepungan, itu harus dibatasi. Makanan yang kandungan gulanya tinggi harus dihindari. Yang selama ini pasien pahami bahwa orang diabetes nggak boleh makan manis-manis benar. Tapi yang sering mereka tidak pahami adalah kalau tidak manis tidak apa-apa. Padahal makanan yang banyak yang tidak manis, tapi sebenarnya itu juga meningkatkan gula. Ya, tidak disadari ternyata meningkatkan gula. Karena mereka mungkin tidak paham atau kadang-kadang tenaga medis sendiri saking banyaknya kerjaannya lupa untuk menyampaikan. Kalau saya sering sampaikan pada pasien itu adalah
makanan yang berasal dari tepung. Baik. Nah, kadang-kadang kan tuh nggak manis kan? Iya. Kerupuk, Betul. keripik. Itu sepertinya yang disukai masyarakat pada umumnya, padahal begitu ya dok. Apalagi orang Indonesia, apa orang Iya, Jawa. betul. Makan kalau nggak ada kerupuknya nggak seru, nggak ada Nggak bunyi-bunyi, rame gitu ya, nggak ada bunyi-bunyi kriuk-kriuknya. Iya, benar-benar. Iya, padahal kerupuk itu kan dari tepung ya. Kerupuk, keripik, rempeyek, gorengan. Nah, itu dia. Apalagi kalau bulan puasa nih kurang lengkap kalau nggak ada gorengan dok, biasanya dokter. mie, bakso. Nah, itu dia. Itu tidak kita larang, silahkan, tapi konsumsinya jangan banyak-banyak. Oh, begitu. Karena kerupuk Bandung aja ya, 2 biji. Itu sama dengan kalorinya sama dengan nasi 1 piring. Ih, ngeri nih pemirsa ini ternyata Tapi ya. nggak kenyang, Betul, ya kan? betul. Itu yang sering kali pasien, nggak manis, cuma sedikit-sedikit tapi bolak-balik. Betul. Apalagi kalau kerupuk dok, kalau Iya. satu kurang dok biasanya dok kalau makan ya. Ya. Nah, itu dia. Terus orang Madiun, lempeng. Nah, mereka lupa kalau lempeng itu berasal dari nasi kan? Iya. Makanya kalau saya bilang sama pasien, lempeng itu sebenarnya nasi goreng crispy. Ya benar juga ya, lempeng Nasi goreng crispy. Jadi itu dari nasi. Jadi walaupun sudah tidak berbentuk nasi, kalau itu asalnya dari nasi, dia tidak akan mengurangi kandungan gula atau karbohidrat itu. Oh, baik. Jadi coba sekarang misalnya makan kerupuk atau makan gorengan, kan tidak manis memang. Dikunyah yang lama, itu lama-lama ada rasa manisnya kan. Itu perubahan dari tepung menjadi gula. Oh, baik, seperti itu. Nah, Iya, jadi tepung-tepungan itu kalau sudah kita makan akan dimetabolisme menjadi gula sebelum dirubah menjadi energi. baik. Makanya dari tepung-tepungan itu kita anjurkan untuk dikurangi. Ini jadi terutamanya bagi penyandang diabetes ini harus menjaga pola makannya. Begitu. Baik. Nah, kalau selama menjalankan ibadah puasa ini, apakah mereka juga perlu mengontrol kadar gulanya dok, atau harus konsultasi kepada dokternya atau seperti apa? Ya, seharusnya memang 1-2 bulan sebelum puasa itu sudah mulai konsultasi. Cuma pasien kadang kalau nggak kita mengingatkan, Bu ini mau puasa, ada rencana puasa, biasanya juga mereka lupa. Kadang mereka kan sibuk cari duit ya, gitu. Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Nah itu jadi 1-2 bulan sebelum puasa sebaiknya berkonsultasi ke dokter yang merawatnya, bagaimana nanti seandainya menjalankan puasa. Oh begitu. Oh tadi yang saya sampaikan ada yang lupa. Kok tadi itu? Makanan yang dari tepung, makanan yang kandungan tepungnya tinggi. Misalnya dok, singkong, jagung, ubi. Gitu. Kalau orang Jawa bilang polo pendem ya. Iya, polo pendem. Itu terus sukun. Itu juga menaikkan gula karena kadar tepungnya tinggi. Oh baik. Ya, kadang-kadang pasien tuh salah ya. Makan ubi saja karena kadar gulanya lebih rendah dari nasi. Biasanya pengganti nasi memakan ubi gitu. Iya, memang benar. Ubi itu kadar gulanya lebih rendah dari nasi, tapi kalau beratnya sama. Jadi gitu. Biasanya kadar gizi itu dihitungnya per 100 gram atau per 1 on. Nah, sekarang ubi 1 itu 3 on. Yang makan ubi 3 biji sama dengan makan ubi sekilo kan nggak terasa. Gitu. Coba kalau nasi sekilo orang satu rumah, tapi ubi kita makan sekilo sendirian habis itu. Betul. Otomatis gulanya juga naik. Singkong juga gitu. Ya. Biasanya kalau orang-orang tua gitu, orang tua saya sendiri juga seperti itu dokter. Daripada mengkonsumsi nasi, gantinya itu ketela, ubi, jagung. Iya, tapi sehari sekilo sendirian dia makan. Gitu ya naik ternyata. Gulanya. Saya baru tahu ini. Ya, itu yang kadang-kadang salah kaprah. Tidak salah, tapi kurang pas lah. Kurang tepat gitu ya dok. Jadi sebenarnya kadar gulanya lebih rendah dari nasi itu per 1 onnya, per 100 gramnya. Tapi kalau sekali makan 3 ons, oh baik. Ya. Ini terima kasih sekali dokter loh. Ini juga saya baru tahu dokter. Sukun ya juga kadang-kadang orang sukun enak ya, apalagi hujan-hujan ya. Iya betul. Hujan-hujan sambil minum teh hangat gitu ya dok. Enak. Baik. Gitu, nah dok, kalau soal ini dok, obat sendiri ini untuk konsumsi obat bagi penyandang diabetes bagaimana ketika berpuasa ini? Obat tetap diminum rutin, cuma biasanya kita sesuaikan. Ada beberapa obat yang nggak kita izinkan saat makan sahur atau mungkin
kita berikan separuh dosis saat makan sahur. Dan biasanya obat lebih banyak dosisnya diberikan saat makan buka puasa. Makanya itu mungkin harus konsultasi sama dokter yang merawatnya ya. Baik. Biasanya dijelaskan yang obat yang biasanya dikonsumsi sebelum sarapan misalnya. Yang harus dipahami adalah saat kita buka puasa makannya itu adalah malam hari. Ya. Jadi sarapannya itu sebenarnya maghrib. Gitu. Jadi sebaiknya misalnya dokter menyuruh minum obat yang dikonsumsi sebelum sarapan, jangan diminumnya saat sahur. Diminumnya saat sebelum buka. Kenapa? Pada saat siang itu kan nggak ada asupan makanan. Resiko gulanya drop. Kalau gulanya drop kan kita harus minum manis nih, harus batalkan puasanya. Tapi kok nanti digeser ke arah sebelum buka, kan kita makannya malam, jadi resiko gula darah drop itu kecil. Seandainya malam drop pun tetap kita masih nambah asupan makanan ya, jadi nggak akan membatalkan puasa. Oh baik, karena puasanya berpindah di siang harinya begitu ya. Kemudian yang dosisnya siang biasanya kita geser ke maghrib juga. Oh baik. Kemudian dok, kalau misalnya minum obat ya, kalau pakai insulin sama. Kalau pakai insulin biasanya ada yang suntik sebelum makan biasa sampai 3 kali. Kan makannya cuma 2 kali. Sahur sama buka. Jadi nyuntik makannya cuma 2 kali, cuman yang sahur dosisnya separuhnya buka. Oh gitu. Baik. Jadi ini ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dan sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokternya karena kan masing-masing pasien obatnya beda. Nanti dokternya akan memberitahu mana yang harus diminum saat sahur, mana yang harus minum saat buka, mana yang boleh diminum separuh dosis sama saat sahur, mana yang semuanya harus diminum saat buka. Jadi tetap harus konsultasi sama dokternya. Oh baik, itu nih pemirsa khususnya bagi penyandang diabetes ya dok ya. Kemudian dok, apakah penyandang diabetes ini perlu aktivitas juga? Mungkin olahraga ringan atau seperti apa selama berpuasa? Pada prinsipnya mau puasa mau enggak puasa sama saja sih. Tetap harus diet, olahraga, minum obat. Cuman olahraganya harus disesuaikan dengan kondisi. Sebaiknya ya kalau pada penderita diabetes itu punya alat cek gula darah sendiri. Jadi kalau dia memutuskan mau olahraga dicek gulanya dulu. Kalau kira-kira gulanya kok mendekati mau rendah, nggak usah olahraga di saat siang atau sore lah. Biasanya kita anjurkan olahraga memang 1-2 jam sebelum puasa. Sebelum buka puasa, habis buka puasa atau sesudah sahur. Makanya kalau memang punya alat cek gula darah, misalnya memutuskan untuk olahraga sebelum berbuka misalnya, cek dulu gulanya, kok ternyata kok rendah ya, mendekati nilai normal terendah ya, jangan olahraga sebelum buka, mending olahraganya nanti sesudah buka puasa. Karena dengan harapan saat kita habis olahraga kan pasti banyak kalori keluar, pasti keringat banyak keluar. Itu nanti bisa ditambah kalori atau air yang keluar itu kan saat buka. Nah, tapi kalau gula darahnya segitu kan pasti 1 jam sebelum buka pun masih lama kan. Mending kalau gula darahnya rendah gitu atau mendekat atau nilai normal terendah, nanti aja olahraga setelah buka. Dan untuk pasien-pasien kan nggak semuanya punya alat cek gula. Ya pilih aja yang aman, olahraganya habis berbuka atau habis sahur gitu. Tapi kita anjurkan olahraga yang ringan. Saya jalan kaki, bersepeda. Dan untuk orang-orang yang nggak bisa berjalan bisa olahraga kaki, jadi kakinya digerak-gerakkan gitu. Badan digerakkan sambil duduk. Jadi sesuai kemampuan kita, nggak usah dipaksakan harus angkat beban misalnya. Angkat beban pun boleh, tapi tergantung kondisi kita. Baik. Jadi memang juga perlu begitu ya, tapi olahraga ringan saja. Iya, sesuai kemampuan dan kondisi kita lah. Baik, yang terakhir dokter, jadi kesimpulannya untuk tips-tips begitu ya bagi penyandang diabetes ini apa ini khususnya nih dok? Yang pertama jelas kebugaran harus dijaga. Kemudian dietnya ini terutama harus disiplin ya. Disiplin. Kadang orang-orang kan kadang ngeyel dokter biasanya. Itu tadi berbuka dengan yang manis. Padahal kan di Al-Quran sendiri sudah dijelaskan kok nggak salah di surat Al-Maidah ya itu ayat 88 mungkin ya.
bahwa makanlah apa yang diberikan Allah itu yang halal dan baik. Ya. Jadi baik itu bukan Halalan hanya baik, thayyiban. jangan baik rasanya, jangan baik warnanya, tapi juga baik buat kesehatannya kan. Ya, betul. Ya, walaupun mungkin baik enak, kemudian gizinya banyak, tapi kalau itu tidak baik buat kesehatan ya harus dihindari. Nah, itu kalau kemudian olahraga tetap terus disiplin dalam berobat. Baik. Jangan lupa selalu konsultasi ke dokter yang merawatnya. Baik, terima kasih sekali dokter sudah sedikit banyak memberikan informasi begitu ya seputar kiat berpuasa bagi penyandang diabetes. Baik, nah pemirsa itu tadi ya perbincangan kita dengan Dokter Evi seputar kiat berpuasa bagi penyandang diabetes. Semoga informasi yang diberikan oleh Dokter Evi ini bisa memberikan manfaat bagi Anda. Dan sampai jumpa dalam Ramadan Sehat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama.